Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan? Doa kami semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu. Dan terus diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui firman Tuhan dan kesaksian lewat channel ini mereka juga dapat diberkati dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Karena kami menyadari bahwa tanpa dukungan dari Bapak Ibu Saudara kami tidak bisa melakukan hal ini. Namun kami bersyukur banyak orang yang datang kepada Kristus. Itu semuanya karena atas dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan bersama tayangan berikut ini bagaimana proses si murtadin ini dari agama Islam menjadi Kristen. Tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku, dan tapi kalau Tuhan yang memilih dia, maka tidak bisa ada orang yang melarangnya atau menahannya. Dan kita harus doakan terus agar semakin hari semakin banyak orang yang datang kepada Kristus melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, dan nama Tuhan terus dipermuliakan di muka bumi ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, semoga kesaksian ini membuat kita semakin kuat dan teguh iman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan lama-lama, mari kita menyaksikan bersama bagaimana proses si murtadin dari Islam menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Shalom, selamat menyaksikan. Di sini mau menceritakan dalam pengalaman saya, kenapa saya jadi Kristen. Perjalanan saya sangat panjang gitu ya. Pada waktu itu saya tidak pernah nggak pernah mimpi dalam kekristenan itu. Menurut saya itu tidak benar gitu ya, karena di kampung saya pertama-tama saya mau menyapa, di mana saya asal usul saya orang Jawa, khususnya Brebes. Saya Desa Lamaran, Kecamatan Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Saya di sini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa terhadap saya. Pada waktu saya tidak pernah jadi Kristen itu, saya tidak pernah mimpi sama sekali, karena menurut saya kekristenan itu bagi saya orang yang sangat bodoh gitu ya, karena hanya saya keluarga dari Muslim, keluarga dari Muslim, latar belakang saya Muslim, semua saya saat ini yang ada di kampung itu semuanya Muslim. Saya sekolah di madrasah, cuman hanya 4 tahun. Saya memang orang yang orang tua tidak mampu. Orang tua saya punya anak itu banyak, 12 gitu ya. Saya anak yang paling tengah. Akhirnya kenapa sampai putus? Karena cuma 4 tahun. 1 tahun bisa bayaran SPP, 2 tahun bisa bayaran, 3 tahun bayaran. Keempatnya 1 tahun nggak bisa bayar sama sekali. Akhirnya saya putus sekolah karena saya malu, nggak bisa bayar sekolah waktu itu. Akhirnya waktu itu saya sekitar umur 12 tahun ya. Lalu saya, daripada saya juga nggak sekolah, akhirnya saya minta sama mama saya mau kerja untuk membantu orang tua gitu. Lalu ini yang pertama-tama, saya waktu itu masih kecil ya, masih kecil. Saya sekitar umur 9 tahun lah waktu itu. Saya kelas
kelas 2 SD. Waktu itu saya udah besar sekolah sih ya. Nah, itu saya disuruh mengantar bapak saya ngirim ke sawah. Lalu pada waktu itu saya ngirim. Jadi rumah saya ke sawah itu cukup lumayan jauh gitu ya. Jadi saya namanya anak kecil, saya lari-lari gitu ya. Saya antar bapak saya makan. Lalu saya pulang, kata bapak saya bilang, ini udah agak mendung, kamu cepet, kamu pulang gitu loh. Kamu pulang, takutnya kehujanan gitu. Ya udah, lalu saya pulang gitu loh. Saya lari di tengah jalan, langsung ini hujan itu besar. Hujan itu sangat banget besar, sampai gelap gulita. Nggak saya lihat kanan kiri gitu loh. Akhirnya di situ ada badai, ada ada petir yang menyambar-nyambar. Saya anak masih kecil waktu itu, nggak ada satu gelintir orang, nggak ada sama sekali. Saya tolong, saya bilang tolong, gitu. Nggak ada orang. Lalu saya menyebut, saya bilang ya Allah, tolongin saya, ya Allah, tolongin saya, gitu kan. Saya udah menangis karena saya nggak bisa melihat kanan kiri, nggak bisa karena di situ gelap pekat kayak gitu loh. Lalu karena saya sudah ketakutan yang sangat hebat, yang saya rasakan pada saat itu mati pokoknya. Masalahnya itu petir nyamber sini gitu, nggak ada lagi, nggak ada jalan. Pokoknya matilah saya gitu loh. Tapi pada saat itu saya bilang, ya Allah tolongin saya gituin. Lalu ada suara di atas, dia bilang, anakku jangan takut, aku melindungi kamu, jangan takut. Lalu saya menoleh ke atas, itu orangnya itu ya, dia sedang begini, dia itu di atas awan. Dia di atas awan, seolah-olah awan itu seperti meja gitu loh. Sambil dia menatap saya, dia bilang, anakku, aku melindungi kamu, aku menyertai kamu, segeralah kamu pulang katanya gitu. Lalu 5 menit kemudian saya udah melihat, wah kok ada suara yang jangan takut gitu. Lalu saya melihat itu orangnya pakai jubah merah ati sama selendangnya warna biru gitu ya. Saya sebelumnya saya nggak tahu sama sekali yang namanya Tuhan Yesus pun saya nggak tahu. Dengar orang Kristen pun saya nggak tahu gitu loh. Karena saya memang orang udik, orang yang belum pengalaman, belum tahu apa-apa gitu loh. Terus terang saya orang udik gitu ya. Lalu itu mama saya waktu hujan deras yang petir menyambar-nyambar itu mama sangat ketakutan, khawatir gitu loh. Anak saya bagaimana ini, hujan lebat, petirnya nyamber-nyamber gini, bagaimana gitu. Ternyata mama saya pada waktu petir menyambar-nyambar itu dia takut, dia khawatir, lalu mama saya bingung, muter bolak-balik bagaimana ini. Sinida kemana? Sinida ini bagaimana gitu loh. Lalu mama saya satu-satunya jalan, mama masih percaya hal-hal tahayul gitu ya. Dia ngambil batu, dia buntel ke kain gitu. Kan kalau di kampung kan orang Jawa kan pakainya kain ya. Kain panjang, lalu ada ujungnya, diikat. Dia ngambil, terus dia bilang begini, saya nggak buntel batu ini, tapi saya buntel anakku Sinida gitu, supaya dia selamat katanya, dia bilang begitu. Lalu saya segera beranjak, saya pulang gitu loh. Pada saat itu tuh hujan mulai rintik-rintik. Begitu saya nyampe rumah, itu hujan besar lagi gitu loh. Jadi cuman terang hujan sedikit sebentar itu cuman hanya mengantar saya nyampe rumah gitu. Itu begitu luar biasanya gitu loh. Itu yang saya alami gitu loh. Saya alami itu fakta gitu ya. Saya mengalami gitu loh. Lalu begitu saya nyampe rumah, mama saya langsung meluk saya gitu. Oh, anakku selamat, alhamdulillah ya Allah, katanya, anakku selamat katanya. Dia bilang begitu kan. Terus kamu waktu hujan kenapa? Kemana gitu? Iya, waktu ada badai itu ini nyamber sini. Saya taunya saya lalu saya, ya Allah tolongin saya, ya lu tolongin saya. Itu ekspresi saya cerita sama mama saya. Terus saya bilang, ada sesosok manusia tapi di atas awan, Mak, saya bilang gitu. Dia bilang gini,
Jangan takut anakku, aku menyertai kamu. Aku melindungi kamu. Kamu segera beranjak pulang. Makanya tadi saya lari-lari itu kelihatan galang sawah itu galang, tadinya nggak kelihatan galang-galang sawah itu, saya bilang. Lalu begitu ada orang yang ngomong seperti itu benar-benar bukan hanya telinga saya mendengar, tapi mata saya melihat. Itu mata saya melihat gitu loh. Nah, begitu lembut suaranya, begitu anggun gitu loh. Lalu karena singkat cerita, saya waktu itu umur 12 saya nggak bisa sekolah lagi, putus gitu karena mama saya gitu. Mama saya bilang, "Oh berarti kamu ini dilindungin malaikat gitu. Itu memang malaikat," katanya bilang, "karena kamu kan masih di bawah umur lah," katanya gitu. Itu dilindungi malaikat gitu. "Oh masa sih Mak?" gitu loh. "Iya," gitu loh. Wah, saya jadi mulai berkobar, mulai iman saya menyala-nyala gitu bahwa hanya seorang saya ini loh. Saya ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Tapi begitu malaikat melindungi saya, menyertai saya loh. Itu kata mama saya bilang itu malaikat gitu loh. Singkat cerita, saya umur 12 tahun, saya ada tetangga saya kan maklar, kebetulan itu maklar, tetangga saya deket-deketan lah gitu ya, sampai sekarang juga orangnya masih hidup gitu ya. Dia bilang gini, "Wah Karni," namanya Karni, "itu si Nida mau nggak kerja gitu loh, cuma ngomong anak doang kok gitu, nggak ngapa-ngapain gitu loh, gajinya 12.000 gitu." Ya udah, yang penting saya nggak mau tahu, taunya kamu ya pulang atau balik ya, pokoknya saya taunya kamu. "Iya tenang aja," katanya, dia bilang begitu. Lalu saya dibawalah ke Jakarta, waktu itu di Jakarta Timur lah ya, sampai sekarang orangnya juga masih hidup, sampai sekarang bos saya gitu ya. Lalu begitu saya nyampe rumah, suruh masuk, begitu masuk saya langsung terperanjak gitu. Saya melihat begitu saya masuk, "Hah, kok ada lukisan?" gitu. Lukisan itu yang saya lihat gitu loh. Pada waktu saya mengalami yang begitu hujan yang begitu lebat, saya kaget. Lalu bos saya dia orang Ambon tapi dia Kristen. Lalu dia bilang gini, "Udah masuk aja," katanya. "Namanya siapa?" "Namanya Sunida," saya bilang gitu. "Udah masuk aja," gitu. Lah saya tetap terfokus saya dengan lukisan. Lalu dia bilang, "Kamu ngeliatin lukisan?" "Oh itu mah ini cuman hanya lukisan, itu Tuhan Yesus saya," katanya gitu. "Tapi itu cuma lukisan, kalau Tuhan Yesus ada di surga," katanya, dia bilang begitu gitu ya. Oh berarti saya waktu itu ditemuin Tuhannya orang Kristen dong gitu loh. Ya ampun, astagfirullah, masa iya sih kok saya ditemuin sama Tuhannya orang Kristen gitu loh. Lalu saya tetap dengan keyakinan saya, waduh saya masuk ya di bos yang salah ini gitu loh. Kenapa saya kan muslim, kenapa saya kerja sama bosnya orang Kristen gitu loh. Aduh bagaimana ntar saya nggak sah sholatnya gitu ya. Lalu saya bilang gini, "Pak, nggak apa-apa, tapi saya muslim, kalau Bapak Kristen boleh nggak saya sholat?" "Oh silakan, kalau mau sholat aja, nggak apa-apa," katanya gitu. Tuh saya di situ, tapi saya cuma 1 tahun saya kerja. Lalu saya pulang ke kampung hanya beberapa minggu, lalu saya dibawa lagi sama temen yang udah pernah dia kerja di restoran waktu itu. Nah begitu dia pulang ke kampung nyari orang untuk mencuci piring gitu loh. Lalu teman saya bilang, "Nida kamu mau nggak gitu loh, kerja di restoran tapi kamu bagian cuci piring, gajinya 15.000," katanya. "Ya oke deh nggak apa-apa," gitu loh. Singkat cerita saya berangkat nih sama teman saya kerja di restoran itu tahun 80-an gitu. Nah
Akhirnya di situ saya bagian cuci piring, tapi kalau misalnya beres-beresin daging, itu daging babi gitu, karena restoran Cina gitu ya, Chinese food. Jadi saya bantu-bantuin. Lah, saya nggak sah dong, malah saya megang-megang babi lagi, najis lagi. Babi kan haram gitu loh. Saya sebagai muslim itu memang babi itu haram gitu loh. Akhirnya saya selama 3 tahun saya bekerja, saya tidak menjalankan sholat sama sekali. Tidak sama sekali. Karena sholatnya tidak sah. Karena saya megang babi gitu loh. Tapi apa boleh dikata karena saya harus bekerja tuh, untuk membantu orang tua saya yang kesulitan di kampung gitu loh. Jadi ya saya bilang, ya Allah ampuni saya bilang, kenapa saya seperti ini gitu loh. Tapi mau cari kerja bagaimana? Saya udah jadi orang ini deh, kafir banget, nggak pernah nggak sholat lagi gitu. Singkat cerita, saya waktu itu saya lagi di luar gitu loh. Ada orang yang mau berangkat pergi kemana gitu, saya nggak tahu lah. Dia begitu jalan sendalnya itu copot gitu loh, lepas gitu, copot lepas. Lalu wah gimana ini gitu, dia sepertinya butuh pertolongan. Lalu saya bilang gini, terus gimana itu Kak sendalnya, mau nggak pakai sendal saya gitu loh, saya baru beli loh sendal gitu sama dia. Oh ya terima kasih, gini. Singkat cerita, saya gunting rambut karena dia juga salon gitu, dia buka salon, saya buka rambut gini. Lalu saya sudah 3 tahun di situ, saya udah kenal sama kakak yang saya kasih sendal itu. Saya bilang begini, Kak, saya pengen keluar dari itu, saya udah bosen. Soalnya saya nggak pernah sholat, sudah 3 tahun saya di situ gitu loh. Saya kan sebagai orang muslim itu wajib harus melakukan 5 waktu, saya bilang gitu. Sama sunnah untuk sujud, untuk tahajud itu penting. Tetapi kalau saya megang babi itu haram gitu, najis gitu, nggak boleh gitu loh. Bisa nggak Kak gitu? Kamu bener mau gitu? Soalnya ini bos suami saya nyari gitu loh. Bu Haji namanya kayak gitu. Deket kok rumahnya, nggak terlalu jauh gitu kan. Oh, oke, nggak apa-apa saya mau gitu. Singkat cerita, ya udah kamu sini dulu deh. Ya udah kamu istirahat dulu, kan kamu baru keluar dari kerjaan, kamu capek dong. Setelah 2 hari saya di situ, harinya hari Minggu, saya diajak, bilangnya sih mau belanja gitu loh ke daerah Senen, karena dia juga belanja baju untuk dijual, kreditin segala macam. Lalu dibilang, "Dak, yuk anterin aku belanja baju gitu kan." Ya saya bilang, "Ya oke," saya bilang gitu. Lalu karena pagi jam 7 dia masuklah ke gereja gitu. Saya bilang gini, "Ini tempat apa ini Kak?" Gitu loh. Ini gereja. Aduh Kak, kenapa? Kakak kenapa bawa saya ke gereja? Saya bilang gitu. Saya ini udah nggak jalanin sholat, udah 3 tahun ini, saya bilang. Jangan sampai saya iman saya, agama saya itu jadi kacau gitu loh. Saya mau memperbaiki, saya bilang begitu gitu ya. Lalu enggak apa-apa, sebentar doang ini dah katanya. Nah di situ di gereja itu saya karena saya takut, jadi saya ngelihat kanan kiri kayak asing lah saya, karena nggak pernah ya. Itu seumur umur saya di gereja itu. Waduh, saya bilang astagfirullahaladzim, saya gituin. Kenapa saya salah masuk gitu loh. Ampuni saya ya Allah, saya gituin. Tapi singkat cerita, sudah nyanyi-nyanyi, habis nyanyi-nyanyi, terus ada kesaksian ceritanya gitu loh. Ada orang tukang beca yang mengantar ada encim-encim. Nah itu kebetulan rumahnya bukit-bukit, jadi gerejanya ada di bukit-bukit. Nah tukang becanya itu di bawah, tapi dia lagi tidur karena nungguin encim-encim itu keluar dari gereja. Tetapi dia tiba-tiba itu becaknya itu di depan gereja, lalu dia masuk gereja, dia tersungkur, dia menangis, dia terima Tuhan Yesus gitu. Jadi saya bilang, masa gitu, masa iya sih, nggak masuk akal. Itu cara pikir saya gitu lah. Dulu saya kagak tahu, kagak ngerti, saya pun tidak mau. Saya tidak mau
benar saya tidak mau gitu. Lalu singkat cerita sudah saya masuk, dimasukin yang di Bu Haji itu, saya masuk kerja di situ, selama pun saya di situ. Lalu singkat cerita saya dibawa sama bos saya di Palembang karena saya suruh ngurus makanannya sama cuciannya gitu karena ada tugas di Palembang waktu itu. Lalu saya di sana 2 minggu saya dapatlah jodoh gitu ya, dapat jodoh. Tapi dia bukan orang Muslim gitu loh. Nah, dia orang Bangka, Pangkal Pinang gitu loh. Tapi dia memang Konghucu lah ya. Lalu dia suka sama saya. Tapi karena dia bukan Muslim, saya bilang saya nggak mau. Kalau bukan Muslim yang jadi suami saya harus Muslim gitu. Saya nggak mau gitu loh. Takutnya kalau agama lain pasti saya nanti dibawa. Saya nggak mau. Selain Islam saya nggak mau. Selain Muslim saya nggak mau gitu. Pokoknya saya harus Muslim saya gituin. Pokoknya itulah kuat ini saya gitu ya. Lalu singkat cerita dia mau masuk agama saya Muslim. Lalu saya menikah di daerah Jakarta Utara. Saya menikah sama dia. Ya kurang lebih lebih 1 tahun lebih di situ. Suami saya diambil orang gitu, direbut sama perempuan gitu loh. Akhirnya saya juga bagaimana nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Lalu saya ya udah berserahlah, kalau memang itu jodoh saya ya saya terima, kalau enggak ya sudah gitu kan. Lalu singkat cerita saya bilang pilih dia apa pilih saya bilang. Lalu dia pilih perempuan itu. Ya sudah oke, nggak apa-apa saya bilang gitu. Nah, walaupun hati saya ikhlas, tapi hati kecil bisa terima karena saya merasa dihianati gitu, seenaknya gitu. Padahal mendapatkannya agak sulit gitu loh, tapi kok semudah itu gitu ya. Singkat cerita saya dapatlah talak 1, saya dapat talak 1. Di situ saya hidup saya, hati saya, jiwa saya oleng. Nggak punya harapan, nggak punya tujuan hidup. Akhirnya saya bingung harus kemana, harus bagaimana. Saya juga jauh dari orang tua. Saya mau cerita sama orang tua juga saya nggak mau. Jangan sampai orang tua saya sedih. Lalu dengan saya bagaimana caranya? Akhirnya saya mulai yang namanya dugem gitu ya. Dugem. Saya waktu itu di Jakarta Utara saya masih gedungnya pun juga masih sekarang gitu ya. Lalu saya mengenal dunia malam, orang-orang yang suka malam. Lalu saya sering diskusi, sering ngobrol. Lalu dia menjurumuskan saya, kalau kamu mau happy, mau bahagia, turutin saya gitu loh. Apa gitu loh. Coba aja gitu loh. Kamu kan punya duit gitu loh. Pasang susuk. Tapi yang pakainya itu yang ini gitu loh. Yang bagus punya gitu katanya. Masa sih gitu loh. Iya gitu loh. Nanti saya anterin. Singkat cerita saya mau nih. Saya mau gitu loh. Akhirnya di situ saya juga bukan jalan keluar. Tuh pasang susuk kayak bukan jalan keluar, sama sekali bukan jalan keluar. Yang ada terpuruk terpuruk. Saya tidak mau di dalam keterpurukan itu, tetapi ikatan itu sangat kuat gitu loh. Sehingga saya tidak mampu untuk keluar gitu, tidak mampu gitu loh. Akhirnya pada waktu itu yang punya bar itu kan dekat juga sama saya karena saya bukan karyawan, saya memang orang luar, saya cuma nyari senang-senang aja gitu ya, cari happy gitu. Singkat cerita yang punya pemilik bar itu dia itu ulang tahun, motong kambing, pesta. Lalu saya si Ida datang ya katanya besok ya. Iya Pak, saya bilang gitu. Singkat cerita udah makan dia juga habis
tiup lilin, dia juga berdoa, tapi orang yang muslimnya minggir, itu yang Kristennya itu. Lalu udah selesai makan-makan, keluarganya udah pulang, si bapak itu masih ada. Lalu 4 orang di meja ngobrol-ngobrol, saya bilang gini, "Pak, emang bapak orang Kristen ya?" Dia bilang, "Iya dak," katanya gitu. "Kenapa bapak Kristen?" Saya bilang gitu. "Iya, saya Tuhan Yesus tuh satu-satunya harapan saya, tidak ada di dunia ini. Hanya Yesus yang sanggup menolong saya. Saya bisa begini dak," katanya. "Itu karena Tuhan Yesus. Selain Tuhan." Dia bilang begitu. "Ah, masa sih Pak?" "Iya, Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa menolong saya. Saya dari nol hidup saya, tapi saya bisa begini karena saya setiap pagi tutut saya minta Tuhan Yesus pimpin saya. Saya dulu saya hanya dari Ambon, saya datang ke Jakarta, saya membawa 2 anak masih kecil-kecil, saya juga nggak punya apa-apa sama sekali. Lalu saya bermodal sepeda ontel katanya. Tapi saya memang selalu mau saya berlutut, saya minta pertolongan Tuhan. Tuhan diberikan keajaiban. Saya waktu itu dia itu bapak itu dia itu di apa namanya tuh di Priuk gitu ya, di pelabuhan Priuk yang besar gitu loh. Nah, singkat cerita dia di situ berapa tahun, akhirnya dia dijadiin kepala pelabuhan di situ, sehingga dia berkembang, dia bisa ini bisa itulah, sehingga dia jadi orang kaya gitu. Tapi kekayaan itu dia juga bukan bangga karena hidup dia, karena kehebatan dia, tetapi dia bilang ini semua oleh karena kemuliaan Tuhan. Itu berkat dari Tuhan katanya. Hah? Masa? Iya, Tuhan saya hebat. Tidak ada bandingannya, hanya Tuhan yang hebat katanya. Di situ saya mulai goncang iman saya. Goncang. Luar biasa goncang. Lalu di situ saya benar-benar keterpurukan yang begitu luar biasa. Di situ saya melawan diri saya pulang, saya sholat tahajud gitu. Waktu itu saya pulang jam 9, lalu tidur, habis tidur saya sekitar jam 1 saya bangun, saya wudhu, saya sholat tahajud gitu ya. Sholat tahajud, habis sholat zikir. Habis zikir saya sholat lagi, saya mengaji gitu loh. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Tidak ada damai sejahtera, tidak sekali. Yang ada malahan seperti saya itu kayak di apa ya, kayak menggendong sesuatu gitu dalam tubuh saya yang begitu beban berat gitu loh. Nggak bisa lepas gitu loh. Lalu saya ingat kata-kata bapak itu. Saya akhirnya langsung mukena saya buka, lalu langsung saya lempar, saya berdoa dengan cara saya sendiri. Saya bilang begini, kalau memang Tuhan orang Kristen hebat, kalau memang Tuhan orang Kristen memang berkuasa, saya minta bukti saat ini juga. Bilang, saya mau terima Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan orang Kristen itu. Saya bilang gitu kan. Saat itu juga ruangan yang saya tahajud itu, ruangannya itu langsung sinar itu memancar dari atas. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah selalu setia mendukung kami dalam pelayanan ini. Dan ya, kita sudah menyaksikan bagaimana proses Murtadin yang sangat panjang dia menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mudah memang Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kita rindukan, yaitu kita harus panjatkan doa supaya semakin hari semakin banyak orang yang datang untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka juga dapat diselamatkan. Dan kita rindukan Bapak Ibu Saudaraku, supaya setiap suku ada orang percaya dan dia menjangkau sukunya sendiri, dan terus nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Dan kita lihat si Murtadin ini, awalnya dia tidak mau tahu,
dia eh, sangat-sangat membenci yang namanya orang Kristen. Apalagi dia adalah sekolah madrasah dan dia dididik, didoktrin untuk menjadi Muslim yang harus taat dalam menjalankan ajaran agamanya, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga dia harus tetap tepat waktu melaksanakan tata acara agamanya, Bapak Ibu Saudaraku, waktu itu. Namun prosesnya waktu berjalan, dia tidak mendapat yang namanya sukacita, damai sejahtera, ketenangan, yang namanya kebahagiaan tidak dapat. Tidak pernah merasakan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya ketika orang-orang mengarahkan pikirannya, mengarahkan hatinya untuk mencari kebenaran, untuk mencari kehidupan yang kekal, untuk memastikan diri untuk masuk dalam kerajaan surga, maka pasti dia akan menemukan di dalam kitab suci Injil Kristus, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan hanya ada dalam kitab Injil kebenaran yang sesungguhnya. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, Bapak Ibu Saudaraku, hanyalah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya pasti masuk surga. Namun sebelum kita mengakhiri tayangan ini, saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-8 yang ke-7, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian di bawah perikop kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Demikian jauhlah firman Tuhan, Bapak Ibuku yang diberkati Tuhan. Di sini mengatakan bahwa di ayat yang ke 4 mengatakan di sini bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Injil itu, kalau misalnya Kristus tidak bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, maka sia-sialah kepercayaan saya dan Bapak Ibu Saudara. Di sini Paulus menegaskan bahwa dia menegaskan untuk menasihati jemaat di Korintus atau orang-orang percaya yang ada di Korintus, bahwa mereka harus betul-betul menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan terus memberitakan kabar baik, yaitu Injil keselamatan, bagaimana Kristus telah mati untuk dosa-dosa saya dan Bapak Saudara, dan juga dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Rasul Paulus di sini
sungguh menegaskan atau memberitahukan kepada orang-orang percaya di sana bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara tetap teguh kokoh iman kita dalam Kristus dan tetap terus memberitakan kabar baik kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal, yang belum tahu, bahkan yang belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab di sini kita lihat di ayat 3 bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Paulus di sini menegaskan atau Paulus ini menjelaskan bahwa apa yang dia terima, yaitu keselamatan yang dia terima daripada Kristus, itu juga yang harus diceritakan. Bagaimana Kristus telah mati karena dosa-dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Kristus telah mati bukan karena kebaikan saya dan Bapak Ibu Saudara, namun karena dosa-dosa saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga Kristus telah mati untuk menjadi jaminan kehidupan kekal bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya pasti masuk dalam kerajaan surga. Sebab Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang menebus dosa manusia, satu-satunya Tuhan yang rela mati untuk saya dan saudara, satu-satunya Sang Penebus, satu-satunya yang mau berkorban untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara di sini agar terus memberitakan tentang kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita terima, yang sudah pernah kita rasakan, yang sudah kita pegang sehingga sampai saat ini kita harus ceritakan kepada mereka agar mereka juga dapat mendengar, mereka juga dapat mengerti, dan mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang mati untuk menebus dosa-dosa kita semua. Namun ketika kita tidak hidup di dalamnya, ketika kita tidak percaya kepadanya, maka itu yang harus dipertanyakan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebab Tuhan sudah menampakkan dirinya kepada banyak orang, cara khususnya kepada murid-muridnya dan ke semua orang, Bapak Ibu Saudaraku, dan banyak saksi. Jadi di sini memang ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus, pasti kita akan mengalami tantangan demi tantangan berupa penganiayaan, berupa penghinaan, caci maki, dan lain sebagainya. Tapi saya tekankan bahwa pasti memang kita alami, namun kalau ketika kita tetap terus teguh imannya, tetap terus percaya, tetap terus melakukan kebenaran, maka di balik itu duka citamu tadi akan berubah menjadi sukacita, akan berubah menjadi kebahagiaan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya yang tahu ke surga. Kenapa Dia tahu ke surga? Karena Dia adalah dari surga, dan Dia juga adalah yang membuat jalan saya dan saudara untuk bisa tembus ke surga.
Kalau tanpa dia, tentunya saya dan saudara masuk dalam kesesatan. Tapi kalau kita percaya dia, ikut dia, maka pasti kita tidak sesat lagi. Karena kita ikut orang yang tahu jalan, yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya yang tahu jalan ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus mendukung pelayanan kami Bapak Saudaraku dengan like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman Bapak Saudara, agar melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini, mereka juga dapat diberkati dan kami juga tetap semangat. Sebab kami menyadari juga bahwa semuanya ini karena dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, sehingga pelayanan kami berjalan lancar. Dan semoga semakin hari semakin banyak lagi orang yang datang kepada Kristus untuk percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan semoga kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini dapat diberkati saya dan Bapak Saudara. Iman saya dan Bapak Saudara semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terus nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini secara khusus melalui pelayanan kami lewat channel ini. Dan mungkin sampai di sini tayangan kita Bapak Saudaraku. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.